Ketika seseorang hidup sembrono, mendukakan roh Allah, mendukakan, terus menerus memadamkan roh sampai menghujat. Itu ketegasan Allah. Satu keadaan di mana seseorang gagal dibentuk. Yang saya pahami bukan karena saya sedang ngebluff, bukan hanya jemaat. Pendeta juga bisa, sangat bisa. Begitu liciknya tuh setan mengemas satu sosok pendeta yang sebenarnya sampai tingkat menghujat roh. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan produk itu bukan hanya dikenakan pada dirinya, tapi dikenakan ke orang-orang yang bisa diubah. Malaikat itu kan utusan Allah. Messenger, malah, angelos, messenger. Pendeta itu messenger, utusan Allah. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang walaupun dia malaikat gelap. Itu bukan hanya dikenakan untuk dirinya, tapi juga dikenakan untuk messenger. Ini raja imitasi. Ada jemaat-jemaat yang nuraninya bagus, stres. Kenapa pendetanya begitu ya? Kenapa begitu ramah untuk yang seorang tapi gak ramah untuk dirinya? Kenapa ya tega ya ada jemaat yang tidak bisa sekolah anaknya. Dia mestinya mampu, kalau jumlahnya besar sekolah kedokteran gak mampu lah. Tapi kalau sekolah hanya sekian kok gak dibantu ya, pusing tuh. Bisa ya pendeta ngomong sama jemaat A itu B sama sana D. Kok bisa ya? Stres ya. Kok masih bangga ya dengan barang ini, dengan barang itu. Ketemu pejabat tinggi, bangga. Ini kan gejala-gejala orang yang belum mengenal kebenaran. Gila hormat, gak bisa tersinggung, matre. Bagaimana bisa mendapat keuntungan dari pelayanan, keuntungan uang. Yang begini gak masuk surga. Walaupun kelihatan dia baik-baik. Dia telah diproduk oleh iblis seperti malaikat terang. Saya pun juga bisa seperti itu. Saya tidak memilih itu. Apalagi saudara, sosok orang Kristen yang ke gereja hari Minggu, kebaktian di pertengahan minggu, tapi engkau tidak diproduk oleh Roh Kudus, engkau diproduk oleh iblis. Ngeri kali. Kalau kita tidak serius sungguh-sungguh mencari Tuhan, doa, puasa, mendengar firman, sampai pada tingkat yang begitu licin, tipis dan halus, gak bisa kita bedakan ini apa Tuhan yang benar atau tidak. Kalau cuma khutbah bagus, jangan Anda percaya dia hamba Tuhan yang baik. Tapi ketika dia berdoa, Anda baru bisa tahu basah atau kering. Saya tidak mengajari saudara membenci dan menghakimi. Tidak. Tapi saudara memang harus memilih. Bukankah di Alkitab di Matius pasal 7 yang tadi sebagian ayatnya ditampilkan. Orang-orang itu berkata, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat? Kok masih pede dia? Berbantah dengan Tuhan. Bukan, ya memang aku salah. Nah, seakan-akan dia menuntut Tuhan, salah gue apa? Salah saya apa? Bukankah? Tuh, intinya melakukan kehendak Bapa. Cara melakukan kehendak Bapa itu bicara sentuhan dengan perasaan Bapa. Apakah dia merasa kita sudah melakukan kehendaknya? Harus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saudara harus mempertanyakan, Tuhan aku sudah melakukan kehendak-Mu atau belum? Lihat orang-orang Kristen yang bengis, yang kejam, yang semena-mena terhadap orang lain. Tidak menjaga perasaan orang. Lihat, kita tidak mau melakukan kesalahan itu. Kita mau menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya menjumpai Tuhan itu mutlak. Tidak bisa digantikan dengan nalar. Berkenan atau tidak dinalar, tidak bisa. You ketemu Tuhan di dalam pikiranmu. Engkau ketemu Tuhan dalam fantasi nalarmu. Tapi engkau tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bapakku, tolong. Bapa tolong kami. Minta merengek. Mohon belas kasihan Tuhan. Takemu shalaim. Para nakosena, para nakosena, para kosena. Dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu Tuhan.
Bapakku tolong aku sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan ke Tuhan. Menjadi doa yang mengandung unsur ratapan. Meratap. Tolong aku Tuhan. Untuk bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya Bapa, haleluya. Amin. Sami komatasia. Haleluya, amin. Tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah. Tiada yang mustahil, amin. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, amin Tuhan. Besar. Ketika saudara berkomitmen ya untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, itu tidak usah menunda. Jangan beri kesempatan nanti, mulai saat ini. Dan itulah yang dimaksud Alkitab dengan sikap berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan datang atau kapan kamu meninggal. Alkitab berkata seperti kilat. Ini kecepatan cahaya, saudara. Orang tidak akan sempat bebenah diri. Dan memang kenyataannya saudara, besoknya Tuhan bukakan lagi. Ternyata apa yang kita capai kemarin belum sempurna. Sudah beres kemarin. Tapi hari ini seperti belum beres. Karena baru Tuhan buka kelemahan kita apa, kekurangan kita apa. Kita bereskan lagi. Saat itu juga beres. Besok lagi, ternyata ada yang belum beres. Itu kesabaran Tuhan luar biasa, toleransinya luar biasa. Seperti orang tua ketika anaknya berbuat salah. Anak kecil ya, yang masih meraba-raba, tas, bikin gelas pecah. Orang tua yang bijak kalau itu masih di bawah balita, di bawah 5 tahun. Sini sayang, sini nih, nanti kakinya menginjak. Besok lagi kamu mesti megangnya, enggak begitu, sini. Tapi kalau umur 7-8 tahun masih berantakan tas, kamu gimana? Paham gak saudara? Amin. Toleransinya Tuhan itu luar biasa. Memproses kita untuk makin sempurna. Satu kali saya masuk kantor para pendeta. Ini badan pengurus daerah. Pendeta-pendeta di situ. Saya masuk. Nah, kata mereka, nah ini nih dosen. Coba jawabnya gimana nih? Rupanya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Jadi kalau orang masih punya 2 dosa kecil begitu, naik pesawatnya meledak. Dia masuk surga enggak Pak? Saya bilang gini. Pertanyaannya salah. Jawabnya susah loh. Ada 2 dosa kecil yang masih dimiliki waktu naik pesawat meledak. Masuk surga gak nih? Saya bilang pertanyaannya salah. Karena Tuhan tidak mungkin memanggil kekasihnya dalam keadaan yang tidak siap. Dan kesiapan anak-anak Allah tergantung individu itu. Bukan tergantung Tuhan. Tuhan beri kesempatan dengan toleransinya yang tinggi. Apakah dia menggunakan kesempatan itu? Kalau dia tidak menggunakan kesempatan itu, Tuhan datang habis.